Labbaik ini harus menjadi perhatian kita pula. Labbaik ini apa? Datang tanpa menunda. Langsung awak datang. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang menyahut panggilan azanmu. Datang di sini bukan sekedar datang secara fisik, tapi datang dengan hati yang ikhlas. Datang dengan kesiapan. Kan luar biasa nih, datang kita berwudu, pilih pakaian terbaik, sediakan waktu. Ini benar nih Bapak Ibu. Datang tanpa banyak alasan. Itu labbaik ya, karena labbaik itu datang dengan hati yang ikhlas, datang dengan kesiapan, datang tanpa banyak alasan. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita benar-benar berharap hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kita selalu berharap Bapak Ibu berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan kita selalu berharap berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah min rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat terakhir. Ayat pertamanya kita pahami, ayat Isra Mi'raj orang sebut. Di surat Al-Isra ini sampai 111 ayat, dan subuh ini kita lihat di ayat terakhirnya, di ayat 111. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhis walada. Dan katakanlah, berarti Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan kepada orang banyak. Tentu kepada kita juga dikatakan hal yang sama. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhis walada. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai walad, yang tidak mempunyai anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Dan tidak pula Allah itu memiliki sekutu dalam kerajaannya. Jadi Allah itu berdiri sendiri Bapak Ibu, tak ada yang mendampinginya, tak ada yang menandinginya, tagak seorang Allah itu. Walam yakun lahu, dan dia tidak memerlukan waliyum minaz zulli wa kabirhu takbira. Allah tidak perlu wali, tidak perlu penolong, minaz zulli, dari kehinaan, wa kabiru takbira, dan agunglah dia sesungguh-sungguh agung. Jadi ini Bapak Ibu, di Al-Isra 111 ini betul-betul Allah memperkenalkan diri Allah, bahwa Allah itu tidak mempunyai anak, Allah itu tidak mempunyai pendamping, Allah itu tidak mempunyai penolong.
maka itu harus menjadi catatan penting dalam kita menjalani kehidupan ini, bahwa kita kemarin kami sampaikan tidak minta untuk dijadikan, Allah jadikan kita, dan Allah kenalkan Allah, qulil hamdulillahillazi lam yatakis walada, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Maka pagi ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak, ada dua kalimat yang sering kita dengar Bapak Ibu, dan kalimat ini adalah kalimat tauhid, yaitu yang pertama kalimat Allahu Akbar, dan yang kedua kalimat labbaik. Ya, kita lihat di sini di ayat Al-Isra 111 ini Allah mengatakan wa kabiruhu takbira, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Berarti Allah perintahkan kita untuk bertakbir. Allah perintahkan kita membesarkan Allah itu sebesar-besarnya. Jadi besarnya Allah dalam diri kita itu perintah. Perintahnya di mana nih? Di Al-Isra ayat 111 ini. Maka Bapak Ibu, yang kedua tadi kan apa? Labbaik. Kalau labbaik ini kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua melafazkan ini nanti ya. Yang sudah melafazkan, Allah undang kembali untuk melafazkannya ketika umrah, ketika haji ya. Labbaik Allahumma labbaik. Di labbaik ini artinya aku datang. Jadi kalau guru kami mengatakan Bapak Ibu, kalau kita panggil anak kita, "Ai fulan kemari." Sebentar dulu mah. Tunggu dulu. Nah, itu tidak labbaik gitu. Tapi ya panggilnya fulan, "Yo mah," langsung tibonyo. Nah, itu yang labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, kami langsung datang. Nah, maka Bapak Ibu dalam kesempatan ini yang ingin kami tekankan, Allahu Akbar dan labbaik ini, jadikan diri kita labbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah, kita bersegera. Ketika azan berkumandang, kita tinggalkan aktivitas dan langsung bersegera. Ketika itu kita sudah labbaik. Ditunggu dulu sebentar lagi, itu tidak labbaik. Jadi kita lihat yang pertama Bapak Ibu, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar nih Bapak Ibu, Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Itu harus menjadi perhatian khusus bagi kita saat paham mana wa apunan Allahu Akbar itu. Allah itu Maha besar dari segala macam masalah. Seberat apapun, sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar lagi dari itu. Allah mampu memecahkan masalah kita. Dan Allah itu lebih besar dari jabatan. Setinggi apapun jabatan manusia di permukaan bumi ini, yang Allah lebih besar darinya. Dan Allah itu lebih besar dari jabatan. Maka jangan ada di antara kita Bapak Ibu yang karena menginginkan jabatan melupakan Allah yang Maha besar. Banyak ini kita lihat orang tergelincir Bapak Ibu, kita lihat dia taat awalnya, tapi ketika dia menginginkan sesuatu jabatan, sepertinya dia lupa bahwa Allah itu Maha besar. Maka ini jangan sampai kita jemaah Masjid Jami Ahsanuddin Safis Rabbika Allah, jangan pernah lupa Allah itu Maha besar dari segala macam. Dan Allah itu juga Maha besar dari harta. Sebesar apapun harta orang, dan Allah lebih besar dari itu Bapak Ibu. Dan juga Allah Maha besar dari apa? Dari ego. Maka jangan ada ego kita yang kita hebat, kita cerdas. Ini semua terjadi karena saya, karena ide saya, karena saya dan karena ide saya, maka saya lebih berkuasa. Kalau ada orang seperti itu, dia sudah mengambil hak Allah. Yang ego, yang besar, yang boleh mengklaim semua ini milik saya, semua ini karena saya, hanya Allah. Maka kita katakan Allahu Akbar. Ketika salat kan semuanya kita baca Allahu Akbar, kecuali sami Allah liman hamidah dan ucapan salam antara rakaat ke rakaat Allahu Akbar. Dan ini di antara kehidupan kita, fase demi fase kehidupan kita, jangan lupa
Allahu Akbar. Nah, itu yang pertama tadi, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, labbaik ini Bapak Ibu. Labbaik ini harus menjadi perhatian kita pula. Labbaik ini apa? Datang tanpa menunda. Langsung awak datang. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang menyahut panggilan azanmu. Datang di sini bukan sekedar datang secara fisik, tapi datang dengan hati yang ikhlas. Datang dengan kesiapan. Kan luar biasa nih. Datang kita berwudu, pilih pakaian terbaik, sediakan waktu. Ini benar nih Bapak Ibu. Datang tanpa banyak alasan. Itu labbaik ya, karena labbaik itu datang dengan hati yang ikhlas, datang dengan kesiapan, datang tanpa banyak alasan. Kemudian kedua, kita lihat Bapak Ibu analogi sederhana dalam kehidupan. Ya, seperti kami katakan tadi, ketika orang tua memanggil anak berkata tunggu dulu. Maka anak yang mengatakan tunggu dulu bukan labbaik. Ya, bukan labbaik. Anak langsung berdiri dan datang, itulah yang labbaik. Maka labbaik kepada Allah adalah segera bergerak saat Allah memanggilnya. Nah, kita lihat labbaik dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Labbaik dalam perintah, panggilan solat, maka langsung bergerak. Perintah jujur, meski berat, harus kita kerjakan. Kita jalan, kita senggol mobil orang, lecet, mobilnya parkir, lecet mobil itu. Kita nggak nampak orang punya, pasti ada yang punya. Maka kita ingat, saya ini manusia yang labbaik, yang ikut perintah Allah. Orang yang bertakwa itu Allah perintah untuk bertanggung jawab, untuk amanah, untuk jujur. Maka ditunggu syahadat punyoto. Nah, itulah baik itu Bapak Ibu. Atau misalnya kita parkir, pas keluar tukang parkir nak dulu, langsung siap baik sekali. Padahal bisa ditunggu sebentar, bisa dikelakson. Maka orang yang labbaik, dia pasti akan tunggu, dia pasti akan klakson Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian perintah untuk menutup aurat, apakah kita langsung labbaik? Tunggulah dulu, tamat SMA lah nanti. Tunggulah dulu sampai kuliah lah nanti. Tunggulah dulu ketika lah balik nanti. Nah, ini bukan labbaik. Bukan seperti ini yang diminta. Kita labbaik Allahumma labbaik, kami datang ya Allah. Ini luar biasa kalau ini menjadi jati diri kita. Jadi Bapak Ibu, tidak menunggu nanti kalau sudah siap, tunggu nanti kalau sudah tua. Nah, juga labbaik pada larangan. Allah melarang riba. Apa yang kita kerjakan langsung tinggalkan. Kan luar biasa tuh Bapak Ibu ya, ketika syariat minuman khamar itu diharamkan. Nah, pada saat itu di Mekah, sahabat-sahabat Rasulullah masih ada yang minum arak, masih ada yang menjual-jual arak. Kemudian bersorak sahabat, khamar dilarangkan, khamar dilarang. Ada yang lagi di sini botolnya sah, bahwa Rasulullah mengatakan khamar haram. Langsung labbaik, tidak adanya sambung tanggung seketik lagi kendak. Saat itu dia buang sekali Bapak Ibu. Maka terkenal saat itu kota Mekah ketika khamar itu sah dilarangkan, itu menjadi danau arak, langsung dibuang. Dan juga ketika perintah untuk menutup aurat disahkan, para sahabat juga mengatakan, mengumumkan perempuan wajib menutup aurat. Maka ibu-ibu yang ketika itu di luar dapat informasi bahwa ini sudah diwajibkan untuk memakai jilbab, memakai hijab. Ini tidak ada orang di luar. Dalam apa? Ada yang mengambil daun gay, ada yang mengambil kain tetangga berdua dikarik, kejelakian sekali ketika itu Bapak Ibu. Itulah baik itu Bapak Ibu. Seperti inilah kita harusnya. Dilarang zalim. Tak boleh buat zalim. Zalim itu apa? Merugikan orang lain. Zalim itu apa? Merugikan diri kita. Langsung tinggalkan Bapak Ibu. Baduto, mengecoh orang rumah. Baduto ke orang tua, mengecoh orang tua. Jangan lakukan lagi. Kita labbaik, langsung kita tinggalkan. Allah juga melarang ghibah.
maka kita tidak gibah lagi Bapak Ibu. Labbaik, langsung berhenti gibah. Ini penting menjadi perhatian kita di Bapak Ibu. Subuh ini pengajian kita surat Al-Isra 111, di mana Allah menekankan bahwa Allah itu segala-galanya, dan dalam kehidupan kita kalimat Allahu Akbar, takbir, dan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu kalimat yang biasa kita lakukan. Dalam kesempatan ini yang kami tekankan, tidak hanya lisan kita mengatakan Allahu Akbar, tidak hanya lisan kita yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, tapi diri kita, karakter kita, perbuatan kita nampak bahwa Allah itu Maha Besar. Jangan pernah ada ketakutan lagi sekarang ini, karena Allah Maha Besar, dan apapun perintah Allah segera kita laksanakan, karena kita menjadi manusia yang labbaik. Itu pengajian kita Bapak Ibu, dan kami ingatkan tadi Pak Ketua kita ingatkan, jangan lupa hari ini Selasa, nanti malam kita wirid seperti biasa. Hari Rabu Al-Maidah berkah. Ya Ustaz Zai kan menyampaikan itu, bila mau tolong Ustaz, besok Al-Maidah berkah Bapak Ibu. Dulu kan kita niatkan tiap bulan, tapi belum sempat tiap bulan. Besok ini menjelang Ramadan. Sekarang 1 Sya'ban Bapak Ibu. Besok 2 Sya'ban, 2 Sya'ban kita Al-Maidah berkah. Sama-sama kita datang, rami-ramian Bapak Ibu, sekaligus silaturahmi jelang Ramadan. Itu saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.